Halo semuanya, The Trader here. Kalau kamu masih sering loss dalam trading, saya tidak akan langsung bilang kalau strategi kalian itu salah. Karena kenyataannya, banyak trader yang sudah pakai strategi yang bagus, tapi tetap saja loss. Jadi masalahnya bukan selalu di strategi ya teman-teman. Masalahnya ada di hal-hal yang sering tidak kita sadari. Dan di video ini kita akan bahas beberapa penyebab paling umum yang kenapa teman-teman masih sering loss sampai sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin untuk teman-teman yang sedang mencari atau ingin bergabung ke dalam sebuah komunitas, di sini kita ada komunitas trading yang teman-teman bisa gabung dan dapatkan berbagai macam akses informasi nantinya ya. Seperti informasi update dan market outlook ya teman-teman. Dan nanti itu bisa teman-teman gunakan untuk jadi panduan teman-teman dalam trading harian. Begitu, oke? Caranya cukup gampang dengan klik link yang ada di deskripsi ya. Dan tidak berlama-lama mungkin kita bisa masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama itu adalah tidak punya sistem yang jelas ya teman-teman. Ini yang paling sering terjadi. Teman-teman mungkin kadang pakai price action, kadang pakai indikator, kadang ikut sinyal orang ya kan. Artinya teman-teman tidak punya sistem yang konsisten. Hari ini kita entry karena A, besok entry karena B. Akhirnya hasil trading jadi random ya kan. Kalau teman-teman tidak punya aturan yang jelas ya, market akan selalu terasa membingungkan. Karena apa? Karena teman-teman belum ngepakemin dari satu metode yang pasti ya. Sebenarnya kalau mengikuti price action itu bisa saja, ya kan? Apalagi dikombin dengan sebuah indikator. Itu makin oke sebenarnya. Cuman teman-teman kan harus memiliki satu metode yang memang betul-betul sudah teman-teman ini kan ya, sudah teman-teman pelajari dan dalami dengan sebaik-baiknya. Itu lebih baik ya. Dan teman-teman gunakan barengan dengan indikator. Itu mungkin akan meningkatkan probabilitas dari metode yang teman-teman gunakan. Tapi kalau tidak ya aur-auran, tidak tahu sistem apa yang dipakai atau metode apa yang dipakai, mungkin akan membingungkan teman-teman. Begitu. Dan selanjutnya adalah entry tanpa konteks. Banyak trader yang terlalu fokus ke berbagai hal ya, seperti candle, indikator, dan time frame kecil. Tapi lupa satu hal penting ya teman-teman, yaitu adalah konteks market. Mereka entry karena melihat sinyal kecil tanpa tahu arah besar market itu mau kemana. Akibatnya apa? Akibatnya sering melawan tren, sering kejebak, dan sering loss. Padahal satu analisa sederhana di time frame besar bisa menyelamatkan banyak trade teman-teman. Karena ya teman-teman, kalau kita entry menggunakan time frame yang kecil itu sebenarnya sah-sah aja atau bisa-bisa aja, tetapi jangan dijadiin acuan untuk melihat arah market secara garis besar itu kemana, ya. Karena kalau time frame kecil itu kan banyak noisy ya, banyak noisy itu maksudnya pergerakannya kan memang lebih detail ya, kayak naik turun, ya kan. Tetapi secara garis besar itu tidak bisa merepresentasikan arah besar market itu kemana. Kalau pengen melihat arah besar market itu mau kemana, lihatlah dari time frame besarnya. Entah itu dari H1 ataupun H4, ya kan. Menyesuaikan dari ini ya teman-teman. Menyesuaikan dari metode yang teman-teman pakai atau gaya tradingnya. Karena kan gaya trading ada scalping, intraday trade, ada swing trade, ya kan? Tinggal disesuaikan saja kemana teman-teman lebih condong dalam trading. Nah, untuk scalping itu kan ada batas minimum time frame ya kan yang bisa kita jadiin acuan, intraday trading dan swing trading kan ada ketentuannya juga gitu. Jadi teman-teman sesuaikan dengan gaya trading teman-teman.
Nanti biar lebih punya konteks untuk tradingnya, arahnya itu lebih oke, tahu kemana ya kan, tidak sembarangan aja begitu. Dan selanjutnya itu adalah over trading ya. Kalau teman-teman sering loss, coba cek satu hal dulu nih. Seberapa sering teman-teman entry, ya kan? Banyak trader berpikir semakin sering trading, semakin besar juga peluang untuk profit. Padahal kenyataannya kebaliknya teman-teman. Semakin sering teman-teman entry tanpa setup yang jelas, semakin besar peluang untuk teman-teman merasakan yang namanya loss. Overtrading biasanya terjadi karena beberapa hal seperti bosan, FOMO, atau ingin cepat balik modal ya. Dan ini salah satu penyebab akun cepat hancur. Karena kalau kita terlalu sering juga melihat chart, itu kan akan muncul rasa kayak, ah coba deh masuk sedikit, ya kan? Karena kayak bosan melihat nggak ada nih setup yang oke, coba masuk aja deh. Tanpa tahu konteksnya apa, trading masuk tiba-tiba, ya kan? FOMO mungkin melihat temannya masuk juga, atau ingin cepat balik modal dari hasil loss sebelumnya, ya. Itu bisa jadi penyebab beberapa overtrading ya, teman-teman. Dan ngebuat akun dari trading kita itu hancur. Nah, itu yang hal-hal yang mungkin harusnya kita hindari ya. Apalagi melihat chart dengan waktu yang lama dan tanpa ini ya, tanpa mengontrol diri. Itu dia. Sebenarnya satu kali trade atau dua kali trade dalam satu hari itu sebenarnya udah bagus teman-teman. Asal teman-teman dapetin yang betul-betul setup teman-teman gunakan ya. Kalau tidak setup yang betul-betul teman gunakan dan hanya pengen coba deh masuk, udah lama belum ada setup yang muncul. Nah, kalau berpikir kayak gitu ya, untung memang kalau teman-teman bisa dapat profit karena iseng seperti itu. Tapi coba jika itu adalah kesalahan kecil yang terus teman-teman ulangi. Seberapa sering itu akan terjadi dan ngebuat pelan-pelan akun kita itu jadi hancur. Nah, jadi coba berpikir untuk tidak melakukan overtrading ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah tidak disiplin ya. Ini bagian yang paling jujur sebenarnya. Banyak trader yang tahu apa yang harus dilakukan tapi tidak melakukannya. Tidak harus pakai stop loss ya kan, tapi tidak pakai. Tahu tidak harus atau tidak boleh overtrading, tapi tetap entry. Tahu harus sabar, tapi tetap buru-buru masuk tanpa menunggu konfirmasi yang jelas. Masalahnya bukan di pengetahuannya teman-teman, atau cara belajarnya, tapi di eksekusi. Dan selama ini belum diperbaiki, hasilnya tidak akan pernah berubah. Karena hal-hal kecil seperti tadi, yang tiga tadi ya, itu kan sebenarnya hal-hal basic, tetapi karena sering dilakukan atau sering dilanggar, jadinya kebiasaan kecil itu berpengaruh buruk. Seperti tidak pakai stop loss, ya kan? Coba deh nggak pakai stop loss, atau coba deh geser lagi stop lossnya sedikit, geser lagi deh sedikit, geser-geser terus, dan akhirnya ngebuat dari stop lossnya itu lebih besar daripada profit yang dituju. Nah, itu kan nggak bagus juga teman-teman. Tambah lagi tidak boleh overtrade tapi masih maksain untuk entry. Berharap bahwa entryan itu bisa ngetutupin dari hasil loss sebelumnya. Nah, melakukan itu terus merasa seperti itu ya kan, ya ujung-ujungnya akunnya habis. Dan yang paling kacau itu sebenarnya di terakhir ini. Kita tahu sebenarnya tidak boleh entry, tapi tetap entry ketika tidak ada setup yang sesuai dengan metode kita. Karena hanya berpikir, masuk aja deh daripada nggak sama sekali di hari ini, ya kan? Padahal sebenarnya kan kalau teman-teman tunggu ya, menunggu setup yang tepat, menunggu walaupun misalnya di hari ini nggak ada setup yang sesuai dengan metode kita, ya udah gitu. Kalau dipaksain juga, ya kenapa teman-teman profit? Alasannya kan tidak tahu. Kenapa juga loss?
teman-teman kan juga nggak tahu hasilnya apa. Nah, jadi harus disiplin. Oke? Yang selanjutnya itu adalah emosi mengontrol keputusan teman-teman. Setelah beberapa loss, biasanya emosi mulai naik nih. Ingin balas lossnya ya kan, cepat-cepat, takut ketinggalan, dan terlalu percaya diri setelah profit. Nah, di titik ini, trading bukan lagi soal analisa, tapi soal emosi. Keputusan jadi tidak rasional, dan inilah yang membuat loss semakin besar. Karena rasa ingin balas dendam tadi ketika loss, dan takut ketinggalan momentum ya, karena loss tadi nih membayangi kita, dan terlalu percaya diri setelah profit beruntun. Nah, beberapa hal ini yang ngebuat emosi kita jadi tidak stabil dan susah untuk dikontrol. Ya, kita manusia juga teman-teman ya kan. Ketika kita loss itu pasti cepat pengen-pengen dibalikin ya kan. Pengen dibalikin cepat-cepat gitu. Ketika tidak ada entry, pengen entry karena takut ketinggalan momen. Ya, itu hal yang ya bisa dibilang manusiawi. Tetapi itu juga tidak baik kalau kita tidak bisa mengontrol ya teman-teman, karena akan berbahaya ya. Jadi harus dikontrol untuk emosi, karena trading itu bukan soal metode aja, tapi soal mengontrol emosi juga, supaya bisa merasakan yang namanya profit konsisten secara benar begitu. Nah, untuk penutup, kalau teman-teman masih sering loss, jangan buru-buru cari strategi baru. Coba evaluasi terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah punya sistem? Apakah entry-nya sudah dengan sebuah konteks yang tepat? Dan apakah teman-teman sudah disiplin? Karena seringkali masalahnya bukan di market, tapi di cara kita memperlakukan market itu sendiri. Ingat ini teman-teman, trader itu tidak kalah karena market sulit. Trader kalah karena tidak konsisten. Sekarang saya coba tanya nih sama teman-teman. Dari semua penyebab, mana yang paling sering atau paling relate dengan teman-teman? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video berikutnya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari komunitas trading atau pengen gabung ke komunitas trading, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Nanti bisa langsung join dan dapatkan berbagai macam akses informasi serta market outlook yang akan kita update setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.